Kalau dah ulama tak ada, siapa yang ada tersisa? Ru'usan, ketua-ketua, juhalan, yang jahil. Idza su'ilu, kalau ditanya, aftau, dia terus keluar fatwa. Bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Macam mana nak mengeluarkan fatwa dengan ilmu sementara dia tak punya ilmu? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa benda, apa nak dibagi kepada orang lain? Fadallu wa adallu. Dia sesat, kasih sesat kepada orang lain. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Inna akhwaf ma akhafu alaikum ummati minad dajjal al-munafiqu alimul lisan. Dalam riwayat yang lain, al-ulama ussu. Yang paling aku khawatirkan kepada kamu wahai umatku, yang lebih aku khawatir daripada fitnah dajjal adalah orang munafik yang pandai bercakap, ataupun orang ulama as-su', yakni yang menjual agama untuk mendapatkan dunia. Ini lebih berbahaya daripada fitnah ad-dajjal, karena ad-dajjal kita boleh kenal dengan sifat Rasulullah SAW. Dia adalah bermata satu dan sifatnya begini, tertulis di dahinya kafir. Tapi ulama usu', dia pakai baju, mungkin baju ulama, mungkin dia guna ayat Quranul Karim, mengguna hadis Nabi SAW. Orang tak tahu kalau dia menjual agamanya dengan keduniaan. Ini yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbandingan kepada ad-dajjal. Katanya yuqbadul ilmu, akan hilang ilmu tersebut, yaitu dengan meninggalnya para al-ulama. Bila mana Nabi menyentuh dalam hadis ini, ilmu akan dicabut, akan diambil, tapi bukan diambil langsung ilmu itu oleh Allah, akan tetapi dengan meninggalnya para ulama. Dengan kata lain, Nabi mengisyaratkan selagi ada ulama di tempat kamu, jangan diabaikan untuk kamu tidak belajar sebelum kamu kehilangan kepada ulama tersebut, sehingga tak ada orang yang nak jadi rujukan mendapatkan ilmu, sehingga orang akan menjadi jahil, sehingga tidak menjumpai kecuali orang-orang yang jahil, yang ilmu itu diambil daripada orang yang jahil. Apa yang didapat daripada orang yang jahil kalau bukan kejahilan juga yang ramai di zaman kita sekarang ini. Perkara ini adalah berlaku sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW. Idan, Nabi memberitahukan ilmu itu dicabut, artinya adalah dengan perginya para ulama, ilmu itu akan dibawa oleh ulama tersebut, artinya akan hilang. Yang kedua adalah selagi ulama masih ada, sebelum ajal datang kepada mereka, kamu yang bukan ulama, kamu wahai manusia yang perlu ilmu, ambil peluang untuk mengambil ilmu daripada para ulama. Sebelum satu hari kamu perlu, kamu tak jumpa nak kembali kepada siapa, bekalilah diri kamu dengan mengambil ilmu daripada para ulama. Natijah kalau ilmu ini tidak ada, hasil kalau ilmu itu sudah terpendam bersama dengan para ulama, apa yang akan terjadi? Yadharul al-jahlu, akan zahir. Bila mana disebutkan zahir, dia akan ketara, nampak, jelas. Dia bukan hanya lahir, tapi zahir. Kalau lahir masih paruh, tapi zahir nampak, yakni akan lebih mewarnai kepada zaman. Dengan kejahilan, dengan perginya para ulama, dengan ketiadaan orang-orang yang berilmu, akan nampak kejahilan. Yadharul jahlu, kalau ilmu tidak ada, akan lahir, akan muncul merajalela kejahilan. Lalu apalagi akan muncul? Al-fitan, fitnah. Jahil akan mewarnai zaman, fitnah akan merajalela di satu zaman bila mana ilmu tidak ada. Bila mana para ulama sudah tidak ada, baru dua perkara ini akan merajalela di mana-mana. Bukankah di zaman kita sekarang pun kita nampak bagaimana keadaan kejahilan dan juga fitnah yang berlaku? Puncanya daripada mana? Lenyapnya ilmu. Apa sebab ilmu lenyap? Disebabkan oleh kerana hilangnya para ulama dan juga kealpaan umat manusia untuk mengambil manfaat daripada mereka para ulama. Selagi masih diberi kehidupan oleh Allah, ramai manusia tidak mengambil iktibar, belajar kepada mereka para ulama. Kecenderungannya adalah banyak kepada hal keduniaan, maka berlakulah apa yang berlaku di zaman kita sekarang, kejahilan. Dan juga yang kedua adalah fitnah.